itu yang terus terang bisu dengan kejelekan, keburukan ataupun keburukan minal qauli dari ucapan-ucapan. Jadi Allah tidak menyukai ucapan yang jelas-jelas nampak keburukannya. Illa man zulim, kecuali oleh orang yang dizalimi. Wa kana Allahu, dan Allah sami'an, maha mendengar, aliman, maha mengetahui. Yang dimaksud di sini dozalimi adalah itu biasa ada orang-orang yang apa istilahnya, yang dirampas haknya, itu biasa tidak sadarkan diri, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi Allah tahu dia dalam kondisi yang sangat terpuruk ataupun sangat dizalimi. Walaupun Allah sudah sampaikan Allah itu sami'an alimah, sangat mendengar dan sangat mengetahui apapun yang terjadi pada diri kita. Intubadu, jika kalian menyampaikan ataupun menyatakan khairan, suatu kebaikan, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan, au ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan yang memberikan keburukan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana afuwan, maha afu, maha pemaaf, qadiran, maha kuasa. Jadi yang dizalimi tadi itu, mau dia tetap berkata yang baik, atau tampakkan perkataannya ataupun menyembunyikannya, atau lebih bagus memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan, karena Allah juga maha memberi maaf. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang furuna, yang mengingkari ataupun yang kafir, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan para rasulnya, wa yuriduna, mereka menginginkan atau bermaksud, ayyufarriqu, membeda-bedakan, bainallah, antara Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Mereka ada yang orang kafir itu membedakan, artinya dia ada juga yang hanya mau beriman kepada Allah tapi tidak mau mempercayai utusannya, rasul-rasulnya, ataupun mau beriman hanya kepada rasulnya, tidak mau beriman kepada Allah. Wa yaquluna, mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din, kami beriman itu sebagian, wa nakfuru bi ba'din, dan kami mengkafiri sebagian juga yang lainnya. Wa yuriduna, serta menginginkan, ayat takhizu, mengambil, baina dzalika, di antara keduanya, sabila, sebagai jalan tengah. Jadi ada juga dia tidak mau kafir, dia juga tidak mau beriman. Ya, dia tidak mau kafir, dia juga tidak mau beriman. Ya, artinya dia tidak mau menyembah Tuhan. Nah, inilah biasa disebut ateis. Ya, tidak usah. Kita ini tidak usah diikat oleh Allah, diikat oleh Tuhan. Bekerja saya seperti biasa. Tidak mau ikutin dia, tidak mau. Ulaika, mereka itu tetap dikatakan humul kafirun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutupi dirinya haqqan, dari kebenaran. Nah, sebenarnya dia tidak menutupi kebenaran, tidak mau diikat oleh hukum, tidak mau ikut-ikut aturan, yang mau lepas bebas dan sebagainya. Ya. Bagaimana jadinya kalau kita tidak ada aturan, seenaknya saja bertindak, tidak ada lampu merah, tidak ada itu, seenaknya saja jalan, akan terjadi kecelakaan dan sebagainya kalau tidak ada diatur lampu merah. Nah, makanya itulah aturan betul-betul mengatur kita. Wa'atadna, dan kami sediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azaban, azab, muhinan, yang menghinakan.
azab yang menghinakan. Ya, entah didapatnya di dunia apalagi di akhirat. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, Rasulihi dan kepada Rasul-Rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Orang beriman itu semua rasulnya, semua rasul yang diutus mereka imani. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka semuanya adalah utusan Allah, dan orang beriman pun meyakini semua itu. Ulaika, mereka itu, saufa yu'tihim, kelak Allah akan berikan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu, dan Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Yas'aluka ahlul kitabi, ahlul kitab, ahli kitab, yas'aluka, meminta kepada Muhammad, antunazzila alaihim, agar engkau menurunkan kepada mereka kitaban minas samai, suatu kitab dari langit. Nah, mereka ahli kitab ini minta kepada Nabi Muhammad untuk minta diturunkan lagi satu kitab dari langit. Faqad sa'alu, sesungguhnya mereka telah meminta juga pada masa Musa, di masa-masa Nabi Musa, akbar min zalika, bahkan lebih besar daripada itu. Faqalu, mereka berkata, arinallah, bahkan mereka dulu meminta kepada Nabi Musa, arinallah, perlihatkan Allah kepada kami, jaharatan, secara nyata. Fa'akhazathum, maka mereka disambar as-sa'iqah, petir, bizulmihim, karena kezalimannya. Ya. Maka ini juga diambil ayat yang mengatakan bahwasanya petir termasuk sebenarnya adalah azab dari Allah. Di mana banyak petir, di situ banyak kezaliman. Ada kaidah seperti ini. Nabi dari ayat ini, fa'akhazathus sa'iqatu bizulmihim, maka mereka disambar dengan petir karena kezalimannya. Thumma takhazu, kemudian mereka takhazu, menjadikan al-ijlah, ijlah itu anak sapi, min ba'di, setelah mereka maja'athum, apa yang datang kepada mereka, al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, fa'afawna, namun demikian kami maafkan mereka, an zalika, dari hal itu. Ya, di masa Nabi Musa itu banyak mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan telah kami berikan kepada Nabi Musa sultanan, kekuasaan, mubina, yang nyata. Sultanan juga bisa berarti alasan-alasan yang menguatkan, mubina, yang nyata. Wa rafa'na, dan kami mengangkat fawqahum, di atas mereka, At-Tur, biasa disebut At-Tur Sinai, Bukit Sinai, bimithaqihim, untuk menguatkan perjanjian mereka. Wa qulna, dan kami katakan kepada mereka, dahulu masuklah al-baba, ke dalam pintu yang dimaksud Baitul Maqdis, sujjadan, kemudian bersujudlah. Wa qulna, dan kami perintahkan kepada mereka, la ta'du, jangan kalian melanggar peraturan, fis sabti, mengenai hari Sabtu. Wa akhadna, dan kami telah mengambil minhum, dari mereka, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh. Jadi hari Sabat, ya, itu ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya, sampai sekarang sudah dikatakan juga hari
Sabat. Bukan Itu Sabat. peristiwanya padahal sudah diminta di masa-masa umatnya Nabi Musa. Itu di awal-awal kita baca di surah Al-Baqarah, ada yang dikutuk menjadi kera, itu umatnya Nabi Musa yang memang sudah ada mitsaqan ghaliza, sudah ada perjanjian untuk beribadah di hari Sabtu, tapi mereka malah melanggar, tidak pergi beribadah, malah pergi ke laut untuk tangkap ikan. Dan mereka memang diuji oleh Allah, ikan-ikan bermunculan di atas lautan. Mereka semuanya meninggalkan untuk tidak beribadah ke hari Sabtu. Maka fakunu qiradatan khasin, maka Allah menjadikan mereka semuanya itu menjadi kera-kera yang hina. Ya. Kalau dalam sejarah itu hanya satu kampung dekat sungai Yufrat, ya, di Palestina, di Syam. Itu hanya satu kampung yang di situ yang tidak pergi beribadah di hari Sabtu. Nama kampungnya kalau tidak salah disebut Kampung Aila. Nama Kampung Aila, satu kampung di situ pergi semua ke laut. Nah, satu kampung lah yang dikutuk, dijadikan kera. Tidak semuanya. Kan ada yang menyampaikan seperti nenek moyangnya ini Yahudi, semuanya jadi kera. Tidak seperti itu, hanya beberapa, hanya satu kampung yang melanggar. Yang lainnya semuanya pergi beribadah kepada Allah. Nah, ini yang terjadi, bagaimana ada kaum kafir, ada kaum munafik, ada kaum beriman. Dari dulu itu, dari masa Nabi Nuh. Ya, kalau Nabi Adam kan belum, Nabi Adam, Idris. Setelah Nabi Adam kan ada bukan Nabi Idris itu Nabi ketiga. Nabi Syed. Nabi Syed ini juga yang diberikan pemahaman. Nantilah setelah ratusan tahun muncul lagi Nabi Idris. Nabi Idris yang banyak diberikan pengetahuan, pengalaman. Nantilah setelah Nabi Idris baru lagi muncul Nabi Nuh. Di situ mulai lagi yang bergejolak. Bagaimana kondisi itu? Memang sengaja diberikan banjir bah. Ya. Ini masih kondisi-kondisi orang beriman, orang munafik, dan orang kafir. Tiga kaum ini tidak lepas. Sampai detik ini masih ada kaum-kaum seperti ini. Ya, bahkan munafik itu lebih bahaya. Kita tidak tahu di antara kita, ya, banyak sekali yang munafik. Jangan sampai kita juga yang termasuk orang munafik. Ya, orang munafik itu, ya, banyak gambaran munafik khafi, ya. Ya, seorang ulama membagi munafik ada dibagi menjadi munafik khafi, munafik ringan, munafik ringan, khafi. Artinya ya ikut-ikutan. Ya, jadi kalau itu baik ya pergi aja. Kalau tidak baik atau tidak sesuai dengan keinginannya, itu dosa. Ya, makanya disebut juga dia punya mazhab tersendiri. Orang munafik itu disebut mazhabnya yang enak-enak saja diambil. Nah, hari ini begini pakai begini, ganti nanti. Pokoknya sesuai dengan kondisi kemauan. Hati-hati kita bisa terjebak sebagai golongan munafik khafi, munafiknya ringan, tapi sangat berbahaya. Itu bisa membakar segala amal-amal kebaikan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari segala kemunafikan dan segala bahaya, dan pastinya kita senantiasa terus berpegang teguh pada